Bapak dokter sama mulung ini. Iya. Oh. Kalau ini kalau Soeharto Pak enak. Zaman Soeharto enak zamanku toh. Kalau Pak Prabowo orang mana? Kalau Anies itu bapaknya. Lihat Pak Ganjar kelebihannya apa? Pak Ganjar. Ganjar itu ya. Yeay guys, welcome back di Stefano Sanjay Channel guys. Oke guys, aku hari lagi ada di Kota Blora, Jawa Tengah ya. Ini aku tepatnya ada di alun-alun Kota Blora. Hari ini aku mau ajakin kalian jalan ke salah satu tokoh yang udah sepuh banget, udah tua banget, yang tahu sejarah komunisme di Indonesia. Kayak gimana rumahnya? Ya kita jalan aku ya, let's go. Oke guys, kita jalannya, let's go, 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 go. Oke guys, ini kita lagi ada di tengah Kota Blora, Jawa Tengah ya. Kalau di peta itu dia ada di tengah. Purwodadi, Blora, Bojonegoro, lalu Surabaya ya. Ini ada tulisannya alun-alun Blora nih di sebelah kanan aku. Nah di tengah alun-alun Blora ini ada sebuah pohon yang cukup keramat ya. Itu ada ringin kembar namanya. Nah ini kita belok kiri guys ke arah Pasar Blora. Kita mau ke rumah salah satu sepuh di sini. Di sebelah kanan aku ada makam Sunan Pojok nih, kayak candi ya. Nah di sini nih terkenalnya adalah sate Blora. Tuh itu tukang sate semua tuh ya. Nah ini kalau kanan dari Semarang. Dari sana ini kita lurus terus ya ke arah Randu Blatung guys. Oke guys, lurus terus. Di sebelah kanan ada posko pemenangan relawan Ganjar Mahfud ya. Ini karena Jawa Tengah ini adalah basis PDI ya, makanya Ganjar itu terkenal banget. Nah ini ada lampu merah pertama, kita langsung belok kanan ya guys. Ini kita memasukin jalan lingkar luar Kota Blora. Jadi jalan ini khusus base guys. Nah ini mentok jalannya, ini ada tugu itu, kita belok kiri ya. Kita ikutin terus jalan ini. Oke guys, kita melewati SDN 2 Jetis nih. Nah ini dia rumahnya Bapak Profesor ya, itu ada tugu, ini ada pos. Nah ini kita belok kanan. Nah ini dia. Permisi Pak. Punten Pak, mau cari Pak Susilo yang mana Pak? Ini orangnya. Kemana? Ini. Loh, Pak Dokter Susilo. Loh Pak, ini mana? Bapak dokter, tapi kerjanya sama mulung ini. Iya. Oh mantap. Rektor. Ngorek yang kotor-kotor. Aku udah sampai rumahnya Pak Susilo nih, salah satu orang tertua di dunia nih ya Pak. Sekarang tertua di dunia Pak. Umur berapa Pak? Bahwa tertua sih enggak, baru 86. Aku udah ada Bapak Susilo nih, 86 tahun, kelahiran tahun 37. Komunis itu sebenarnya baik atau enggak menurut Bapak? Bagus kalau menurut saya. Kepengen jadi komunis. Artinya komunis apa Pak? Harus bisa hidup dari tenaga sendiri. Jadi Jangan minta. Nggak boleh punya bawahan, jadi kita kerja sendiri, dimakan sendiri. Iya. Bapak waktu pembunuhan Misteri Iskandar tahun 48, Bapak kan udah agak lumayan besar. Beneran Misteri Iskandar meninggal di situ? Iya, pedangnya di Porendeng. Iya, pedangnya ditanam di rel kereta api. Rel kereta api waktu itu kan nggak dipakai lagi. Nah itu diketemukan oleh Didik namanya. Didik itu orang dari Kalisangku. Terus di pedang itu kan harusnya ada sidik jarinya Pak? Bukan, pedang itu ditunjukkan sama kakaknya pegawai penjara. Daripada bikin masalah, pedang itu diminta atau dibuang di dalam WC. Terus? Ya udah, tamat riwayatnya tentang pedang itu. Yang bunuh sampai sekarang masih nggak jelas ya? Itu Sesudah bunuh dia lari ke Lampung. Oh, lari ke Lampung. Ya, Ketika dunia aman, dia pulang ke Porendeng. Porendeng lagi. Saya Terus? dikasih tahu, saya mau ke sana. Waktu saya Iya. ke sana, tahu-tahu udah meninggal. Nah terus Bapak tahunya itu gimana Pak? Bapak waktu itu umur berapa? Waktu Misteri Iskandar Bupati Blora dibunuh PKI itu? Ini bukan PKI, itu versinya banyak mas. Oh jadi itu bukan PKI, tapi kan ceritanya kalau di museum Dia itu... disuruh menyingkir, nggak mau, terus dibunuh oleh Nasution, anak buahnya. Masa Nasution? Salah satu versinya, versi yang lain dibunuh peristiwa Madiun gitu. Jadi versi banyak mas. Itu waktu Misteri Iskandar dibunuh itu Bapak berarti udah 10 tahun dong? Saya ngikut di alun-alun tuh ditembak mati orang, saya ngeliat. Yang ditembak siapa? Ya tokoh-tokoh Pesindo ya, pemuda sosialis Indonesia. Tandanya itu di depan koplaan tuh tempat makan di Blora. Yang tadi jual sate-sate itu ya? Ya, depannya itu dulu kantornya Pesindo. Terus itu orang ditahannya di situ. Terus? Kalau potongan rambutnya di sini ada ke belakang, itu mau ditembak mati ya. Potongannya gimana maksudnya? Ini loh digunting tengah. Oh tengahnya dibikin jalan semut Ya, gitu? kayak peluru, lewat peluru. Orang pertama yang ditembak mati di alun-alun itu kepala penerangan PKI Blora, Pak Pio namanya. Ditembak itu pertama? mantri polisi hutan. Jadi kalau sore kalau lagi kampanye itu naik delman, keliling halo-halo. Itu yang ditembak pertama kali di alun-alun. Oke. Pasar itu digiring oleh Siliwangi untuk nonton. Oh berarti malah dari partai PKI itu dibunuhin waktu tahun 48? Iya, yang hari pertama dibunuh itu Ketua PKI? bukan kepala penerangan. Kepala penerangan. Terus, nama Pak terus Pio. yang bunuh Misteri Iskandar di mana? Porendeng itu siapa? Ya itu ada versinya, satu PKI, satu utusannya Nasution. Pak dulu katanya pernah sekolah di Rusia bener? Iya, 11 tahun ya.
memutuskan untuk menjadi pemulung itu sebenarnya kenapa sih Pak? Hah? Seorang dokter. Pemulung saya bukan cuma sekarang aja, sejak kecil Mas. Oh. Itu sudah bagian dari hidup saya. Kalau Bapak dari kecil dulu ceritanya gimana bisa sekolah Rusia itu Pak? Gini, saya kan Bapak meninggal tahun 50. Nah, itu diajak Pram ke Jakarta. Nanti kamu akan saya sekolahkan sampai jadi sarjana bertiga. Saya, kakak saya, dan kakak saya yang sekarang masih hidup satu-satunya perempuan. Oh, berarti sekolahin sama kakaknya Pram itu ceritanya? Iya, sarjana. Tahu-tahu di Jakarta, tidak di Tanah Abang 1, tahu? Tahu Tanah Abang. Dekat sana itu loh. Tahu. Nah, itu di situ. Tahu-tahu sebulan dikasih uang bayar sekolah, jajan, beli buku Rp10. Tapi Rp10. Nggak cukup. Rp1.000 kalau sekarang. Wah, ya enggak lah. Rp10 kalau sekarang berapa kira-kira? Enggak tahu, gajinya Pram aja Rp180. Terus bilang gini, kekurangannya, kurang kan? Cari sendiri kan. Akhirnya ya belajar nulis kayak Pram. Kalau Pram nulis dulu umur 15, saya umur 13. Terus bukunya dijual Pak? Enggak, waktu itu bukan buku, cerita-cerita pendek masukin majalah. Di majalah. Terus dapat uangnya gitu gimana caranya? Ya honor, ya itu dengan itu saya bisa hidup. Pergi ke Rusia gitu Pak? Ya saya tamat SMA kan, tadinya bodoh saya Mas. Kelas 4 SD nggak naik, kelas 3 SMP nggak lulus ujian, matematika jelek saya. Waktu tahun 54 mau ujian itu, kalau nggak lulus lagi mau keliling Indonesia naik sepeda. Ya jadi buku. Nah, jadi buku anak-anak. Judulnya apa bukunya? Indra Tualang. Penerbitnya Pak Taba kalau kalian mau baca ceritanya. Dan ternyata Bapak lulus. Bukan, saya suruh ngantarkan pembantu mbak saya pulang ke Cirebon, janda muda, umur 37, saya 17. Saya tertarik sama dia. Tertarik sama tante-tante? Ya iya kenapa? Tertarik itu bukan masalah umur. Orangnya sugeng, cewek itu tahu sugeng? Enggak apa? Sulit didapatkan? Ini istilahnya Bung Karno, sugeng sulit, susunya ageng. Susunya montok. besar. Cuma montok. Disuntik kali Pak, bukan ya? Bukan, memang orang desa. Lah itu saya bawa buku matematik. Pulang dari nganterin cewek itu, ujian dapat 10. Gara-gara nganter cewek itu? Iya, SMA tahun 57 SMA dapat 10 lagi. Matematika 10 terus ya? Iya, masuk UI, matematika 10, ekonomi 10, bahasa Inggris 8. Dulu 3 syaratnya, matematik, masuk ekonomi kan saya. Matematik, ekonomi, bahasa Inggris. Rektornya bapaknya Prabowo itu. Rektornya bapaknya Prabowo. Sumitro. Bapaknya Sumitro tahu? Itu Margono Jaya Adikusumo, itu pendiri BNI. Bank Nasional Indonesia. Itu tiga-tiganya orang Tionghoa itu. Oh, tiga-tiganya orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Berarti Prabowo itu orang Tionghoa? Tionghoa. Saya juga orang Tionghoa Belanda. Oh, Bapak Tionghoa Belanda keturunan? Iya, tahun 58 atau 59 itu. Berarti 3 tahun. Sebelum G30S. Belum. Nah, terus? Terus saya sampai Shenzhen tahun waktu perebutan Trikora. Saya masuk Trikora. Oh, ikut jadi pasukan Trikora? Iya, pangkat saya letnan. Waktu itu saya sudah tamat akademi itu, terus kerja di perusahaan negara yang kita nasionalisasi, perusahaan Belanda, Triangle Corporation. Jadi marga bakti, pangkat saya paling tinggi, wakil kepala klaim dan asuransi. Sampai, padahal seharusnya juga ke luar negeri Mas, lulusan akademi itu, ke Amerika, Singapura sama Australia. Tapi nunggu giliran. Oh, karena jadi pangkat itu, jadi Bapak mau dikirim ke luar negeri gitu? Iya, ke Amerika, Singapura atau Australia, tapi nunggu giliran. Terus? Waktu itu di samping PDK ada Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Itu mengumumkan ada kesempatan belajar ke Rusia. Waktu itu angkatan ketiga yang diterima 90 orang yang yang daftar berapa? 9.000. 9.000, 90 orang yang terkirim. Saya termasuk yang lolos. Bapak termasuk dari 90 lolos. Kan tes saya Mas, dites. Ya, karena ketemu cewek itu jadi pinter jadi 90 ya. Terus? Ya di sana saya belajar dapat master. Oh, berangkat di Rusia dapat master. Master apa, Pak? Ekonomi dan politik. Iya. Oh, Universitas Patrice Lumumba. Mulai sekolah di Rusia tahun berapa? 62. 62 lulusnya? S3 saya. Itu tahun 1. Oh, 71 lulus S3. Ya. Lah terus Bapak habis itu tinggal di Rusia apa balik ke Indonesia? Saya waktu itu paspor saya dicabut, lupa memperpanjang. Baru dikasih izin pulang tahun 73. Oh, 73 Bapak baru pulang. Berarti waktu G30S Bapak ada di Rusia? Enggak tahu saya. Oh, berarti Bapak tahunya cuma yang kejadian Mr. Iskandar aja ya? Iya. Tangkap. G30S kan tahun 65 ya, Bapak tahun 73. Ditangkap? Iya. Karena? Paspor. Bukan karena dari Rusia. Rusia kan terkenal komunis kan? Bukan. Migrasi. Paspornya habis. Iya, lupa memperpanjang.
Padahal waktu itu saya mau ke Itali. Saya kan banyak duit kan. Oh, dulu banyak duit ya? Iya, banyak kerja jadi editor, jadi redaktor, jadi penerjemah, macam-macam. Berarti intinya di Rusia itu ada Tuhan ya sebenarnya Pak ya? Ada. Terus kalau agamanya apa Pak? Rusia itu kebanyakan agamanya di apa? sana itu gereja di mana-mana, Mas. Gereja? Di Muslim juga ada? museum banyak, gereja banyak. Muslim. Muslim ada di Moskow juga, apalagi di daerah Uzbekistan. Wah, penuh, Mas. Tapi kenapa kok kejam Pak? Kok kan aku Siapa baca, yang kejam? Iya, kan aku baca sejarah Indonesia tahun 48, katanya Meister Iskandar dibunuh sama komunis. Katanya. Itu kan versi siapa? Ya nggak tahu. Versinya Pokoknya Hatta itu. bukan versinya, itu kan museum dibikin pada zaman Pak Soeharto. Baca itu buku. Jadi tentang peristiwa Madiun. Kontroversi peristiwa Madiun. Nah kenapa di Madiun juga ada pemberontakan, pembunuhan seperti itu? Bukan siapa yang bunuh? Oh enggak, bukan berarti. Aduh. Tokohnya tahu, utama adalah Musso. Ya Musso tahun 45 ya. Itu pulang kampung ke Kediri. Ah. Masa mau berontak pulang kampung. Yang kedua itu Amir Sarifuddin, orang Batak. Dia keliling waktu itu dari Madiun, Cepu, Blora, Purwodadi, Kelambu, Purwodadi. Di sana Siliwangi sudah masuk. Tahun 52, Nasution itu sudah ngepung di sana dengan senjata. Tapi kan nggak ada buktinya, orang nggak ada CCTV dulu. Alah, saya itu lihat karena waktu itu saya udah di Jakarta. Ya, jaga kali Pak, jaga presiden. Dia itu menganggap Soekarno itu terlalu Jawa sentris. Dikepung oleh istana itu tahun 27 Oktober 52. Tahun ya. 52. Nah itu di depan istana itu ada panser, ada howitzer, ada segala macam menghadap ke istana. Sekarang ditambahi sejarah itu dengan demonstrasi besar-besaran. Oh, sejarahnya dibikin tulisan demonstrasi. Iya, di otak-atik padahal nggak ada demo waktu itu tahun 52 itu Jakarta masih makmur. Nggak ada yang namanya demo segala macam itu. Oke, berarti Terus dia dipecat. siapa? Dipecat? Nasution dipecat oleh Bung Karno. Kemudian dulu kan Indonesia itu belum punya TNI, baru BKR, TKR. Nah itu oleh Bung Karno mau dibikin secara nasional, mencari penggantinya. Padahal ada penggantinya yang bisa itu untuk ditunjuk untuk membentuk TNI itu loh. Ada namanya Soekardi itu mayor. Kalau Nasution kan Knel, tentara Belanda, sersan. Tentara Belanda. Sersan, Knel tahu nggak? Iya tahu. Koninklijke Nederlands Indische Leger. Tapi ujung-ujungnya jadi malah Pak Soeharto tuh Pak. Nah, Ahmad Yani meninggal segala macam, yang jadi presiden akhirnya Pak Soeharto, bukan Pak Nasution. Terus ngapain dia jahat kalau Pak Nasution? Ini loh Mas, di Indonesia itu orang percaya bahwa orang Jawa itu ilmunya lebih tinggi daripada manapun. Maka orang yang jadi presiden selalu orang Jawa. Iya. Benar apa enggak? Benar. Habibie aja itu, ibunya juga orang Solo. Tahu? Iya. Kalau Pak Prabowo orang mana? Jawa juga ya? Cina itu. Enggak, maksudnya Jawa Barat gitu ya? Dia Jawa Barat kan? Enggak tahu. Berarti kan Ganjar Pak Anies juga Anies Arab. Oh, Anies Arab. Pak Ganjar Jawa. Jawa. Pak Prabowo sama Pak Gibran Jawa, Cina Jawa. Kalau Anies itu bapaknya Arab, Baswedan kan? Baswedan. Itu kakeknya itu Raja Catur Indonesia. Raja Catur? Iya, Baswedan namanya. Oke. Penghargaan dari luar negeri. Tapi dia itu gelar belakang meja. Seperti dia janji Jakarta mau saya bebaskan dari banjir. Ya bohong. Kenapa? Jakarta itu letaknya di bawah laut. Ya, emang iya sih. Iya. Seperti negeri Belanda. Nederland. Neder itu rendah. Lagerland. Tanah rendah. Jadi kalau sejarahnya presiden selalu orang Jawa, mungkin berarti Pak Anies belum tentu jadi dong Pak. Kecuali Pak Anies terobosan nih nanti. Tadi Caimin ya. Kalau menurut saya nggak akan menang dia. Anies. Prabowo saya ragu-ragu karena Prabowo ragu-ragu. Jenderal belakang meja juga. Terus kalau yang satunya lagi Pak Ganjar mungkin ya kayaknya. Ya? Ganjar itu terlalu kejawen, orang PDIP itu. Ya, emang kenapa Pak kalau PDIP kan mungkin? Mata duitan. Wih, ngawur ya Bapak. Kok ngawur? Nah, benar korupsi apa itu? Oh ya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Pabrik semen yang di Gunem. Itu kan udah dihapus oleh si ini. Kalau Prabowo Jokowi. Pak, yang bagusnya aja deh Pak. Prabowo bagusnya apa Pak? Dia itu juga militer belakang meja, Mas. Bagusnya kelebihannya kalau menurut Bapak. Bapak kan sepuh nih. Saya belum lihat kelebihannya. Belum lihat. Pak Ganjar kelebihannya apa? Pak Ganjar. Ganjar itu ya ganteng terus. Waktu diadakan pemilihan di PDIP, yang ngajukan Mega itu kan anaknya sendiri, Puan. Ya, Puan. Puan dapat 3%. Cuma
Cuma 30%. Ganjar 30%, jadi dia yang dimajukan. Oke. Tapi yang nggak tahu pemilu di Indonesia. Saya aja sekarang udah dikasih 2 kaosnya Siapa? Ganjar. Prabowo. Oh, Prabowo. Ada, mau nggak? Enggak, Pak. Udah, Pak. Ah. Aku Takut. netral aja. Saya netral, Pak. Ah. Kalau Anies, Pak, Anies kelebihannya apa, Pak? Hah? Anies. Kelebihannya juga belum sudah korup gitu kok. Berarti belum, ini nggak ada kelebihannya semua ini berarti ya? Ya makanya saya juga nggak kepengen milih kok. Bukan paling enak, tapi paling baik. Oke, paling baik. Jokowi kawin aja itu di Sumba nggak mau. Waktu tutut Ya. kawin, listrik di Jakarta itu padam, dipusatkan ke Cendana. Hadiahnya mobil, perahu. Oh ya, terus? Nah itu Jokowi menolak sumbangan, menolak dia nggak mau. Menolak. Jadi mendingan zaman Jokowi Ya makanya bukannya bagus tapi lebih ya paling baik. mending ya, Ya, Pak. Ya? paling mending. Kalau SBY, oh itu mah pembohong itu. Dia kan mau menghapus DIY. Dia ngomong di Semarang, Mas. Jogja kan bergolak, berarti dia nggak tahu sejarah. Karena tanpa DIY Indonesia ini sudah habis. Karena Soekarno-Hatta udah ditangkap Belanda kan. Nah itu gerakan hidupnya Indonesia itu dilakukan di dalam istana. Kegiatan misalnya peristiwa Tidar tahu, 6 jam di Jogja. Kan di Jogja ada tugu yang namanya Kembali itu. Ya, Jogja kembali ya. Nah, itu berarti Indonesia itu melawan Belanda, bukti masih hidup. Tanpa adanya DIY, Indonesia juga nggak ada. Jogja mau dihapus gitu ya? Masuk Jawa Tengah gitu? Terus dia menyiapkan 4 batalion untuk menjaga dia. Batalion tempur, Mas. Dijaga kiri kanan dari Semarang sampai Jogja. 4 batalion. 4 batalion, 1 batalion itu kan 300 batalion tempur loh, Mas. Berapa dari 1.200 orang. Dinas kayak gitu tentara minimum 100.000 rupiah. Kayak mau ngeluarin duit Wah, banyak ya? duit banyak. Uang- uang itulah intinya ya. Iya, nggak berani masuk Jogja, nginep di Magelang tempat dia dulu kuliah. Kalau Mega, Pak? Ya, Mega itu ya Iya. kawin cerai kayak Emang bapak. Mega kawin cerai? Sudah 3 kali kawin kok. Kalau Tapi ini, ya, kalau sah. Soeharto, Pak, enak. Zaman Soeharto, enak zamanku tau. Itu kan menurut dia, hadiah saya mata saya buta. Itu. Enak zamanku menurut dia. Mata katanya. saya ini buta dipukul sama Mayor Ambon, Salokori namanya. Oh. Angkatan Laut. Pecah ini mata kucing saya. Jadi zaman Soeharto kurang enak gitu. Bapak Ya. dipukulin gitu. Ya di penjara padahal saya anak buahnya Pak Harto. Pas Trikora pas itu. Trikora. Ya, iya. Kalau Kalau zaman Soekarno itu karena saya kan pernah diundang ke istana nonton mantap. gitu loh. Waktu itu ya ada acara hari apa gitu loh. Kan makan besar di ruang tengah. Kalau ruang depan kan untuk pidato apa. Kenyang kepengen kencing saya Mas. Nggak tahu di mana WC-nya. Nah, WC itu bahasa Belanda kan. Artinya kakus lagi. Masuk ke dalam. Di mana ini WC? Tahu tuh ada laki-laki pakai celana pendek putih, kaos putih, gundul. Tuyul. Tuyul. Saya panggil, "Bang, tempat kencing di mana?" Dia deketi saya, kepala saya dilus-lus, nunjuk, nggak ngomong. Saya cerita sama Pram, itu Soekarno. Soekarno itu kan nggak pece gundul, Mas. Oh, itu Soekarno. Jelek. Yang dibilang tuyul tadi Soekarno berarti. Iya. Ya, Bu Mega, bukan maksud. Jadi Soekarno itu kalau nggak pakai peci, jelek. Tapi kalau pakai peci kayak Ganteng. Prince. Oke. Marilyn Monroe Prince nyebutnya. Ya udah, makasih ya Pak Susilo. Thank you banget udah mengikuti perjalanan aku ke rumahnya Dr. Susilo ya, seorang dokter yang jadi pemulung ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tidak di subscribe channel saya. Bye bye.